Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu Guru. Oke. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang konstitusi ya. Iya, Ibu Guru. Konstitusi. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi itu adalah sebuah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, jadi kemudian ada 5 fungsi ya, ada 5 fungsi konstitusi tersebut. Jadi yang pertama itu konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai alat yang mengatasi kekuasaan. Kemudian yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Nah, apa sih prinsip dan tujuan dari konstitusi tersebut? Jadi, konstitusi pada prinsipnya itu bertujuan untuk mengatasi tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan, seperti itu. Kemudian, secara umum itu terdapat 2 macam konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis. Ibu jelaskan satu-satu ya, apa itu konstitusi tertulis dan apa itu konstitusi tidak tertulis. Jadi, konstitusi yang pertama itu konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Nah, tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara, seperti itu. Jadi konstitusi tertulis itu memuat hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental bagi suatu negara. Oleh karena itu, anak-anak, konstitusi tertulis itu lebih tegas. Jadi dia itu lebih tegas jika dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Nah, kemudian apa itu Ibu Guru tentang konstitusi tidak tertulis? Jadi konstitusi tidak tertulis itu sama dengan konvensi atau non-dokumentari atau constitution. Jadi itu berupa norma budaya ketatanegaraan yang sering timbul. Nah, contohnya itu dari pidato presiden yang dilakukan setiap 17 Agustus. Nah, kebiasaan ini dilakukan sejak Orde Lama hingga saat ini. Jadi itu menjadi konvensi atau tradisi dalam ketatanegaraan lainnya. Nah, seperti itu contoh dari konstitusi tidak tertulis. Kemudian, konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia selain Undang-Undang Dasar? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum, Ibu Guru. Oke, Ibu kasih tahu. Jadi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia selain Undang-Undang Dasar itu ternyata ada. Contohnya, yang tertulis, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Nah, yang tidak tertulis, pidato presiden yang dilakukan setiap 17 Agustus. Ya, itu. Kemudian, nah, di sini ada juga konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sejarah negara Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian Undang-Undang Dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Kemudian Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 masa sistem pemerintahan Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Nah, ini sebenarnya ada 10 konstitusi, cuman Ibu sebutkan hanya 4 ya, nanti kalian cari sendiri, itu banyak di media-media sosial ya, seperti link Google seperti itu. Kalian bisa cari di situ. Iya Bu Guru. Bagaimana sih Bu? Nah, misalkan kalian Ibu sudah bahas tentang konstitusi ini, pasti pertanyaan-pertanyaan ada ya muncul di benak kalian. Nah, itu nanti Ibu kasih sesi bertanya ya. Kalau bukan Ibu yang bertanya. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi tersebut? Jadi, pandangan tersebut dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht over the. Ia membagi kekuasaan menjadi 4. Ya, jadi dia membagi kekuasaan menjadi 4, yaitu yang pertama pemerintahan atau Bestur, kemudian yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, dan yang keempat pengadilan. Nah, jadi anak-anak, konstitusi suatu negara pada hakikatnya itu merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Nah, itu isi dari konstitusi. Karena suatu konstitusi tersebut harus memiliki sifat yang lebih stabil seperti itu daripada produk hukum lainnya. Nah, jadi dia itu harus bersifat stabil di dalam peran konstitusi ini. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi itu dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Nah, jadi suatu negara tersebut yang demokratis itu berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusinya. Nah, apa yang akan terjadi sih Ibu? Apa yang akan terjadi jika suatu negara tersebut tidak memiliki konstitusi? Ada yang muncul di benak kalian enggak pertanyaan seperti itu? Ada kadang-kadang Ibu. Oke. Jadi apa sih yang terjadi jika negara itu tidak memiliki konstitusi? Nah, begini. Terus bagaimana juga apabila sebuah negara itu tidak memiliki konstitusi? Negara yang tidak berkonstitusi itu berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Nah, tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara itu akan berantakan. Nah, akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisannya masing-masing. Jadi tanpa konstitusi juga negara itu tidak disiplin seperti itu ya, tidak memiliki aturan, dipandang tidak memiliki aturan oleh negara lain jika tidak memiliki konstitusi. Ibu sudah azan Bu, tidak begitu apa? Iya, sedikit lagi ya. Iya. Kemudian iya ya, sudah mau azan ya. Iya Bu, mungkin nanti lanjut kapan lagi bukan? Iya. Oke. Akhir saja Bu. Boleh Nah, jadi anak-anak dengar. Nah, itu sedikit dari pemaparan dari Ibu. Selebihnya kalian cari di link-link Google seperti itu. Kalian buat resume. Ibu tugaskan buat resume tentang konstitusi ini, ya? Oh iya Bu, iya Bu. Iya. Oke. Link absen Ibu bagi di grup. Oke Bu. Terima kasih ya untuk waktunya anak-anak. Iya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.